Berikut ini 5 bantuan sosial yang sudah mulai disalurkan dan akan dilanjutkan pencairannya hingga nanti tanggal 31 Januari 2024. Nah, jadi di sini ada yang sudah mulai dicairkan dan ada juga yang akan segera dicairkan hingga nanti tanggal 31 Januari 2024. Nah, kira-kira 5 bantuan sosial ini bantuan untuk apa sajakah dan apakah teman-teman termasuk sebagai penerima bantuan sosial ini? Karena bantuannya ada yang berupa uang tunai dan ada yang berupa barang. Nah, seperti apakah untuk informasinya secara lengkap? Pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi terbaru untuk progres penyaluran bantuan sosial. Pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang update, valid dan akurat di progres pencairan bantuan sosial, teman-teman silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi penting untuk pencairan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, BST, KIP, kartu prakerja, dan bantuan yang lainnya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan subscribe channel ini sekarang juga. Dan bagi teman-teman yang sudah support channel ini dengan cara subscribe ataupun like video ini atau bahkan sudah share video yang kita upload ke media sosial, nah kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki teman-teman semakin bertambah, semakin berlimpah, dan semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Nah oke sobat, kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru untuk penyaluran bantuan sosial yang terpantau hingga saat ini masih cair dan akan terus dicairkan hingga nanti tanggal 31 Januari 2024. Ternyata di sini menurut SP2D yang sudah turun, nah ada 5 bantuan sosial teman-teman yang positif mulai dicairkan. Nah, kira-kira bantuan apa sajakah dan mungkinkah bantuan PKH, BPNT ataupun BLT El Nino termasuk dalam 5 bantuan sosial yang positif akan cair ini? Nah oke, jadi langsung saja untuk bantuan yang pertama ini berupa non tunai ya teman-teman, yaitu bantuan beras 10 kg. Nah tentu saja untuk bantuan beras 10 kg ini sudah mulai disalurkan di beberapa hari yang lalu, tetapi memang baru sedikit daerah yang terpantau mulai disalurkan. Dan dalam video kita yang kita upload kemarin ya teman-teman, yang ini dia. Nah dalam video tersebut kita munculkan daftar daerah yang sudah terpantau mulai untuk mencairkan bantuan beras 10 kg. Nah untuk penerima bantuan beras 10 kg ini tidak lagi mengacu data di DTKS. Jadi tidak cuma penerima bantuan PKH dan BPNT yang dapat, tetapi masyarakat umum juga bisa mendapatkan beras 10 kg ini asalkan namanya sudah terdaftar di P3KE. Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, jadi tidak hanya mengacu data dari Kementerian Sosial, tetapi juga data dari PMK. Nah, jadi di sini sesuai dengan aturan terbaru di penyaluran tahun 2024 ini ya, teman-teman. Jadi jangan kaget jika ada KPM yang selalu mendapatkan bantuan beras di tahun 2023, tetapi di tahun 2024 ini sudah tidak dapat lagi. Lanjut untuk bantuan yang kedua yang akan terus disalurkan adalah bantuan rice cooker. Nah, ini juga bantuan non tunai dan bantuan rice cooker ini diberikan bagi masyarakat yang sudah sesuai syarat dan namanya diusulkan sebagai penerima bantuan rice cooker. Syaratnya yaitu tergolong masyarakat yang menggunakan listrik 450 volt atau 900 volt hingga 1300 volt dan berada di daerah tegangan rendah, lalu daerah tersebut sudah tersuplai listrik selama 24 jam. Lalu masyarakat tersebut juga belum memiliki AML, alat memasak listrik. Nah, jika sudah sesuai syarat itu nanti akan diusulkan namanya sebagai penerima bantuan rice cooker. Target untuk penerimaan bantuan rice cooker ini ada 500.000 keluarga. Dan target penyelesaian bantuan ini itu diperkirakan bulan Januari. Paling lama itu bulan Februari awal sudah terselesaikan untuk penyaluran bantuan rice cooker ini. Nah lanjut untuk bantuan yang ketiga. Nah kalau ini untuk bantuan yang tunai ya teman-teman, yaitu Program Indonesia Pintar.
Nah, jadi untuk program Indonesia Pintar ini memang masih terus disalurkan bagi yang sudah melakukan aktivasi di bulan November ataupun Desember kemarin. Dan nama penerima bantuan ini pun baru muncul SK-nya pada bulan Januari ini, banyak yang sudah terbit ya teman-teman. Nah, jadi yang SK penerimaannya baru saja muncul pada bulan Januari ini tentu saja masih bisa terus dicairkan hingga nanti akhir bulan Januari. Nah, untuk bantuan PIP ini diberikan kepada orang tua yang masih memiliki anak bersekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA dan anaknya sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan PIP yang ditandai saat dilakukan pengecekan pada halaman website pip.kemendikbud.go.id itu sudah tertera anaknya sebagai penerima bantuan PIP. Lanjut untuk bantuan yang keempat. Nah, kalau ini berbentuk non tunai lagi, yaitu bantuan permakanan untuk lansia tunggal dan disabilitas. Nah, jadi pemerintah sudah mengagendakan untuk bantuan ini akan terus disalurkan lagi, tetapi itu kisaran akhir bulan Januari baru terrealisasi. Dan di berbagai daerah hingga saat ini baru sosialisasi dan targetnya akhir bulan sudah mulai disalurkan untuk bantuan permakanan ini. Nah, tetapi ingat ya, setiap daerah bisa saja berbeda-beda untuk jadwal penyalurannya. Mungkin saja sesuai jadwal agenda dari pemerintah, yaitu akhir bulan Januari. Bisa juga nantinya masuk bulan awal Februari baru disalurkan untuk bantuan permakanan ini. Bantuan permakanan ini berbentuk makanan siap saji yang diberikan kepada masyarakat yang sudah sesuai syarat, yaitu lansia tunggal dan disabilitas. Dan namanya sudah terdaftar di DTKS sebagai penerima bantuan permakanan pastinya. Lanjut untuk bantuan yang terakhir, yang kelima adalah bantuan daging dan telur ayam. Nah, bantuan ini ternyata positif dilanjutkan pada bulan Januari tahun 2024 ini. Tetapi kemarin itu yang baru saja turun adalah SP2D-nya. Nah, jadi bantuan ini pun kemungkinan besarnya akhir bulan Januari sudah mulai disalurkan kepada keluarga yang tergolong KRS, keluarga rawan stunting, yang datanya sudah ada di data BKKBN. Dan ingat ya, tentu saja untuk penyaluran bantuan daging dan telur ayam ini, mengingat bantuannya berupa barang, maka setiap daerah berbeda-beda untuk jadwal penyalurannya. Nah, yang pasti untuk bantuan daging dan telur ayam ini sudah positif kok, akan dilanjutkan pada bulan Januari ini. Nah, bantuannya masih sama seperti di tahun lalu, ada telur ayam dan juga daging ayam. Dan untuk bantuan ini pun sudah dikonfirmasi oleh pihak ID Food, penyedia bantuan non tunai ini ya. Kalau bantuan ini akan disalurkan itu kisaran akhir bulan Januari. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti ada daerah yang sudah disalurkan dan ada daerah yang masih belum disalurkan hingga nanti akhir bulan Januari 2024. Nah, yang pasti itulah yang sudah turun untuk SP2D penyalurannya. Dan jika sudah turun SP2D, maka bantuan tersebut bisa dipastikan akan disalurkan kok teman-teman. Ya, memang ada target waktu penyalurannya dari pemerintah, contohnya awal bulan Januari, tetapi tidak menutup kemungkinan bantuan tersebut baru diterima oleh KPM pada bulan Februari, mungkin saja awal ataupun pertengahan. Nah, oke sobat, sekian ya informasi dari saya. Semoga informasinya bermanfaat. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru untuk pencairan bantuan sosial. Saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.